Hello. Dalam video ini, saya akan menunjukkan hal pertama yang harus Anda lakukan setelah menyiapkan Xiaomi Redmi A3 Anda. Hal pertama yang mungkin sudah Anda lakukan adalah menghubungkan ke Wi-Fi. Jadi jika Anda belum melakukannya atau koneksi Anda terputus, sebaiknya Anda melakukannya sekarang melalui pengaturan karena kita perlu melakukannya untuk melakukannya pada langkah selanjutnya. Jadi pada pengaturan, masuk ke jaringan internet dan masuk ke internet. Sekarang pastikan Wi-Fi sudah diaktifkan dan pilih jaringan yang ingin Anda hubungkan. Masukkan kata sandi Anda. Lalu setujui dan jika kata sandinya benar akan muncul tulisan terhubung. Sekarang, hal berikutnya, dan ini sangat penting, adalah memeriksa pembaruan. Pembaruan memastikan bahwa ponsel Anda berjalan dengan lancar dan aman, serta memiliki fitur-fitur terbaru. Jadi untuk melakukannya, cukup gulir ke bawah di pengaturan dan masuk ke sistem. Sekarang masuk ke pembaruan sistem. Dan sekarang ponsel akan mulai memeriksa pembaruan. Saya rasa sistem saya sudah yang terbaru, tapi jika milik Anda belum, akan ada tombol unduh dan install. Setelah Anda mengkliknya, pembaruan akan mulai diunduh. Dan Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Anda bisa tetap menggunakan ponsel selama proses pengunduhan berlangsung. Nantinya Anda akan diminta untuk merestart ponsel Anda, atau jika Anda menolaknya, ponsel akan merestart sendiri sekitar pukul 2 siang atau 3 siang pagi jika pada saat itu ponsel Anda dibiarkan dalam keadaan idle, tidak digunakan setidaknya selama 2 jam terhubung ke charger dan tersambung ke internet. Jadi ponsel Anda akan melakukan restart dan proses restart ini mungkin memakan waktu sedikit lebih lama dari biasanya, tapi itu hanya karena sedang menerapkan pembaruan. Dan setelah selesai, Anda bisa melanjutkan ke langkah-langkah berikutnya dari video ini. Salah satu langkahnya adalah masuk ke akun Google jika Anda belum melakukannya. Jadi buka kata sandi dan akun di pengaturan, dan jika di bawah akun untuk pemilik Anda belum memiliki akun Google, klik tambahkan akun. Sekarang klik pada Google. Mari kita coba lagi. Kemungkinan aplikasi Google sedang diperbarui saat ini, jadi itu mungkin penyebab masalah saat masuk sekarang. Tapi sebentar lagi prosesnya akan dimulai. Jika Anda belum memiliki akun, tentu saja Anda bisa membuatnya meskipun saya rasa kebanyakan orang sudah memiliki akun Google, jadi Anda bisa langsung memasukkan email atau nomor telepon yang terhubung dengan akun Google tersebut. Lalu masukkan kata sandi untuk akun tersebut. Jika kata sandinya benar, maka akan lanjut ke langkah berikutnya, yaitu memilih apakah Anda atau anak Anda yang akan menggunakan perangkat ini. Jika Anda memilih anak Anda, maka kemungkinan besar langkah-langkah selanjutnya mungkin sedikit berbeda. Sekarang Anda perlu menyetujui persyaratan layanan Google Play, dan kebijakan privasi. Tanpa itu Anda nggak bisa melanjutkan untuk menambahkan akun. Tentu saja, Anda juga bisa membacanya dengan mengklik tautan biru untuk membaca syarat atau kebijakan tertentu. Sekarang saya akan cukup menerima data perangkat yang dicadangkan. Tentu saja Anda bisa menonaktifkannya. Tapi jika Anda tidak yakin apakah harus membiarkannya aktif atau tidak, saya pribadi menyarankan untuk membiarkannya aktif karena itu akan mencegah Anda kehilangan data jika terjadi sesuatu pada ponsel Anda. Semuanya akan dicadangkan ke Google Cloud sehingga Anda bisa memulihkannya nanti jika Anda masuk ke akun yang sama di perangkat lain atau di perangkat yang sama. Karena kita sudah menambahkan akun Google kita, sekarang kita harus melakukan 2 hal terkait pembaruan aplikasi karena Anda sebaiknya memperbarui aplikasi dengan alasan yang sama seperti Anda memperbarui ponsel, dan juga beberapa aplikasi mungkin tidak akan berfungsi tanpa pembaruan. Jadi mari kita pergi ke pembaruan aplikasi sistem terlebih dahulu.
Ini hanya akan memperbarui aplikasi sistem yang disediakan oleh Xiaomi. Jadi saya akan klik perbarui semua, tapi tentu saja itu semua terserah Anda dan Anda bisa memilih apakah ingin memperbarui atau mengabaikan aplikasi tertentu. Dalam proses pembaruan, Anda tetap bisa menggunakan ponsel Anda. Jadi mari kita juga pergi ke Google Play Store, di mana kita bisa di mana kita bisa memperbarui aplikasi yang ada di aplikasi sistem, tetapi diunduh dari Google Play Store, dan beberapa aplikasi memang secara default berasal dari Google Play Store, seperti Google Services, termasuk Google, aplikasi Chrome, Google Drive, atau aplikasi lainnya. Jadi di Google Play Store, cukup klik ikon profil Anda di pojok kanan atas. Tapi sepertinya saya harus menunggu sebentar sampai aplikasinya dimuat. Saya akan menutup App Placer dan membukanya kembali. Mungkin aplikasinya hanya sempat nge-freeze sebentar. Ya, sepertinya sekarang sudah agak lebih baik. Jadi mari kita klik ikon profil di pojok kanan atas. Dan klik pada bagian aplikasi Endgame saya. Dan di sini Anda seharusnya melihat bagian pembaruan. Jadi saya akan klik pada pembaruan dan itu akan menampilkan pembaruan aplikasi yang tertunda. Mungkin ada puluhan di antaranya. Dan saya akan memperbarui semuanya karena menurut saya semuanya layak untuk diperbarui. Lihat, ada banyak sekali. Beberapa di antaranya mungkin akan saya hapus nanti. Kita akan lihat itu sebentar lagi. Tapi sambil menunggu prosesnya, mari kita atur kunci layar di ponsel agar lebih aman sehingga tidak ada orang lain selain kita yang bisa mengakses data pribadi kita. Jadi saya akan masuk ke pengaturan, dan di pengaturan mari kita cari keamanan dan privasi. Lalu cari buka kunci perangkat dan temukan kunci layar. Jika saat ini diatur ke tidak ada atau geser, saya sangat menyarankan untuk mengaturnya ke pola, pen, atau kata sandi. Tapi sebelum kita melakukannya, pastikan Anda memilih sesuatu yang mudah diingat. Karena jika Anda lupa pola, pin, atau kata sandi Anda, maka satu-satunya cara untuk memulihkan ponsel Anda adalah dengan menghapus semua data yang ada di dalamnya. Jadi semuanya akan hilang karena selain hal-hal yang telah di-backup, tetapi tentu saja tidak semuanya mungkin telah di-backup dengan benar. Dan juga pencadangan tidak dilakukan setiap kali ada file baru yang masuk ke ponsel Anda, tetapi pada interval tertentu, jadi misalnya sekali sehari, sekali seminggu, atau bahkan sekali sebulan. Itulah memang kata penting untuk tidak kehilangan kunci layar Anda. Dan saya akan mengatur pola. Sekarang mari kita klik berikutnya dan gambar ulang untuk mengonfirmasinya. Hal yang sama berlaku untuk pin atau pola. Anda hanya perlu memasukkannya kembali. Sekarang, untuk layar kunci, Anda bisa memilih apa yang terjadi pada notifikasi layar kunci Anda, dan saya akan memilih untuk menampilkan konten sensitif hanya saat perangkat dibuka kuncinya. Jadi ketika layar saya terkunci, saya hanya akan melihat aplikasi dari mana notifikasi dikirimkan. Jadi, seperti dari Instagram atau WhatsApp, saya akan melihat bahwa notifikasi dari aplikasi itu muncul, tapi saya tidak akan melihat isinya kecuali saya membuka kunci ponsel saya. Lalu ada fitur buka kunci dengan wajah dan sidik jari, dan saya akan klik itu. Pertama, saya akan menunjukkan kepada Anda cara membuka kunci dengan sidik jari. Setelah itu, saya akan membahas tentang fitur wajah. Jadi mari kita klik buka kunci sidik jari, lalu klik lainnya, dan saya setuju. Dan sekarang Anda hanya perlu menyentuhkan jari yang Anda pilih ke sensor yang terletak di tombol daya. Kemungkinan besar ibu jari kanan Anda, tapi tentu saja bisa juga jari telunjuk kiri atau jari tengah kiri sesuai keinginan Anda. Cukup sentuhkan dan angkat beberapa kali. Ingat untuk menggerakkan jari Anda di setiap pemindaian agar seluruh area sidik jari Anda terdeteksi, sehingga fitur ini akan selalu berfungsi, tidak peduli bagaimana Anda memegang ponsel.
Sekarang saya akan klik selesai. Anda juga bisa menambahkan sidik jari lain. Dan ada juga fitur Face Unlock, tapi saya sendiri tidak akan mengaturnya. Saya nggak merekomendasikannya karena ponsel ini hanya mengandalkan kamera di bagian atas. Saya tahu ada ponsel di pasaran yang menggunakan sensor IR, tapi ponsel ini tidak termasuk dalam kelompok itu dan hanya mengandalkan kamera. Jadi, ponsel Anda bisa saja terbuka dengan foto wajah Anda atau seseorang yang mirip dengan Anda. Itulah sebabnya saya tidak merekomendasikan untuk mengaturnya, tapi jika Anda memang membutuhkannya, saya tetap akan menunjukkan caranya. Tapi sebenarnya itu risiko Anda sendiri. Saya akan klik saya setuju, lalu klik mulai. Dan Anda hanya perlu memposisikan wajah Anda dalam bingkai yang akan ditampilkan dan tunggu sebentar hingga selesai pembukaan kunci wajah itu. Sekarang wajah saya sudah diatur, jadi saya bisa mengeklik selesai. Dan mari kita lihat 3 cara untuk membuka kunci ponsel. Yang pertama adalah dengan sidik jari. Ini sangat sederhana, Anda hanya perlu menyentuh sensor sidik jari, Anda bahkan tidak perlu menekannya, dan ponsel akan terbuka. Dengan Face Unlock, cukup lihat ke ponsel Anda, dan secara otomatis akan masuk ke layar utama. Dan dengan kunci layar, cukup geser ke atas dan masukkan kunci layar itu, dan ponsel juga akan terbuka. Sekarang, seperti yang bisa Anda lihat, ada beberapa aplikasi yang mungkin tidak Anda butuhkan, jadi saat kita masuk ke folder More Apps, Anda mungkin akan melihat ada beberapa aplikasi yang mungkin Anda butuhkan, mungkin juga tidak. Jika ada sesuatu dari daftar ini yang memang tidak Anda perlukan, silakan tekan dan tahan aplikasi tersebut lalu klik uninstall. Tentu saja jika ada aplikasi-aplikasi ini yang Anda gunakan setiap hari, silakan biarkan saja tetap ada. Lalu di aplikasi populer, menurut saya aplikasi ini adalah yang paling tidak penting dari semuanya. Jadi saya akan menghapusnya. Kemudian untuk aplikasi pemindai, mungkin juga bisa dihapus. Saya rasa itu tidak terlalu berpengaruh. Mari kita juga geser ke atas untuk membuka app drawer dan lihat apakah ada aplikasi lain yang tidak kita butuhkan. Ada permainan-permainan teratas, tetapi menurut saya itu adalah aplikasi sistem, jadi saya akan mengklik ikon mata dan mari kita lihat. Ya, sayangnya kami tidak bisa berbuat apa-apa dengannya. Namun, mungkin aja jika kita mencoba mengkliknya, maka kita dapat menonaktifkannya secara permanen. Mari kita coba lihat. Ya, sepertinya tidak juga. Bahkan tidak ada satupun, seperti pengaturan di sini, jadi saya sungguh meragukan, kita bisa menonaktifkannya sayangnya, tetapi mari kita ke langkah berikutnya, yaitu mengatur wallpaper kita. Saya tahu banyak orang ingin memiliki wallpaper mereka sendiri. Jadi wallpaper Anda dapat diatur dari foto yang telah Anda transfer dari perangkat Anda sebelumnya, sesuatu yang Anda unduh dari internet, atau sesuatu yang Anda ambil sekarang. Saya akan mengambil foto sekarang karena saya rasa saya tidak punya foto apapun di galeri saya. Setelah foto itu diambil, kita bisa pergi ke pengaturan. Di pengaturan, mari kita telusuri dan temukan opsi yang relevan yang menurut saya pribadi adalah opsi tema. Ini adalah bagian di mana kita dapat menyesuaikan tampilan visual. Dan sekarang, mari kita lanjutkan dengan mengklik tanda plus yang terlihat jelas dan kemudian dengan hati-hati pilih sebuah foto dari galeri kita yang ingin kita atur sebagai latar belakang atau elemen visual lainnya. Ini bukan foto terbaik yang pernah saya ambil, tapi saya akan membiarkannya dan klik atur sebagai wallpaper dan Anda bisa mengaturnya sebagai wallpaper layar kunci atau kedua layar. Sekarang itu sudah diterapkan dengan sukses, jadi ini benar-benar bagus. Dan mari kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mencari Google Wallet jika kita memilikinya, tapi saya sangat ragu kita punya. Jadi Anda bisa pergi ke Play Store dan mencari Google Wallet. Tapi sebelum Anda melakukannya, mungkin sebaiknya saya jelaskan alasannya agar Anda tidak mengunduhnya secara tidak perlu.
Google Wallet dapat membantu Anda menggunakan ponsel untuk membayar di toko dengan opsi Tap to Pay, yaitu pembayaran nirkontak menggunakan ponsel tanpa harus mengambil kartu fisik dari dompet Anda. Jadi Anda bisa menambahkan kartu fisik Anda ke dalam ponsel dan membayar menggunakan ponsel. Dan ini sangat aman karena diverifikasi oleh bank Anda dan diterima oleh bank Anda. Jika bank Anda mendukungnya, maka akan diterima dan bank Anda harus memverifikasinya sehingga memang benar-benar aman. Cukup buka Google Wallet di Play Store, cari lalu install aplikasinya. Anda juga bisa secara praktis dan efisien menggunakannya untuk melakukan pembayaran secara online di berbagai platform kasir online yang tersedia, karena beberapa situs web dan toko daring terkadang secara khusus memberikan opsi yang sangat nyaman untuk menggunakan Google Pay sebagai metode pembayaran utama untuk semua transaksi belanja online Anda. Oke, karena masih tertunda dan belum selesai, saya akan dengan sabar menunggunya, dan mungkin sambil menunggu proses ini, mari kita buka pengaturan sistem. Tidak muncul di sini, jadi mari kita buka pusat notifikasi. Dan di pusat notifikasi, yang dapat Anda buka dengan menggeser ke bawah dari atas layar, terdapat selesaikan pengaturan notifikasi Redmi A3 Anda. Dan Anda harus mengekliknya untuk menyelesaikan beberapa hal lagi, sehingga Anda tidak perlu memikirkannya lagi nanti. Saya akan klik saja mulai, dan kemudian meminta Anda untuk terhubung ke jaringan seluler jika Anda belum melakukannya. Jadi jika Anda belum melakukannya, Anda bisa memasukkan kartu SIM ke slot ini dengan memasukkan PIN, jarum, atau alat pencabut kartu SIM ke lubang ini. Kemudian baki akan keluar. Anda bisa memasukkan kartu SIM ke dalamnya dan melanjutkan, atau Anda juga bisa melewatinya karena sebenarnya Anda tidak harus menggunakan kartu SIM untuk menggunakan ponsel Anda, tapi akan lebih baik jika Anda ingin menggunakan kartu SIM, sebaiknya digunakan sejak awal Anda memiliki ponsel agar Anda bisa langsung menerima panggilan dan pesan sejak awal. Sekarang ponsel menanyakan apakah Anda ingin menyalin aplikasi dan data dari perangkat sebelumnya. Dan jika Anda mengklik jangan salin di sini, maka Anda tidak akan bisa melakukannya nanti melalui metode bawaan Google. Tentu saja, tapi Anda bisa melakukannya dengan aplikasi pihak ketiga, tapi menurut saya yang terbaik adalah melakukannya dengan metode bawaan. Jika Anda ingin melakukannya, klik berikutnya, karena jika Anda melewatinya sekarang, opsi itu akan menjadi tidak tersedia. Meskipun saya akan mengklik jangan salin karena saya tidak ingin menyalin apapun, jika Anda mengklik berikutnya, semua langkahnya akan cukup intuitif dan Anda bisa mengikutinya dengan mudah. Sekarang ponsel meminta saya untuk memilih browser dan mesin pencari. Jadi sebagai browser saya akan memilih Google Chrome, dan yang saya sukai adalah Opera, Chrome Brave, atau Firefox. Silakan pilih manapun yang Anda inginkan, tetapi jika Anda tidak tahu harus memilih yang mana, Anda bisa memilih yang saya sarankan. Lalu untuk mesin pencari, menurut saya yang terbaik adalah Google, tapi Anda juga bebas memilih manapun yang Anda inginkan. Sekarang saya akan mengonfirmasi pola saya untuk suatu alasan. Lalu saya akan setuju untuk menggunakan biometrik untuk memverifikasi pembelian di Google Play. Jadi jika saya membeli sesuatu yang berbayar di Google Pay, saya bisa memverifikasinya dengan sidik jari saya. Sekarang saya akan klik lainnya dan di sini ada tentang Hey Google untuk mengaktifkan Google Assistant, dan jika Anda ingin menggunakannya Anda bisa klik saya setuju, dan dengan melakukan itu Google Assistant akan langsung aktif setiap kali Anda mengucapkan Hey Google dengan suara keras tanpa harus menyentuh apapun.
Dan jika Anda mengaturnya untuk pertama kali di akun Google ini, maka ada kemungkinan Anda akan diminta untuk mengucapkan 4 frasa yang akan ditampilkan di layar. Jadi bersiaplah untuk itu. Tapi dalam kasus web, saya tidak akan diminta melakukan itu karena saya sudah mengaturnya di perangkat lain dengan akun Google yang sama. Lalu saya akan melewati opsi mengakses asisten tanpa membuka kunci perangkat karena saya sebenarnya tidak terlalu suka fitur ini. Saya lebih suka asisten hanya digunakan saat ponsel dalam keadaan terbuka. Dan sekarang muncul tentang Google Pay yang sebenarnya tadi ingin saya bahas. Jadi, saya akan lewati dulu. Saya akan jelaskan sebentar lagi kalau ini belum muncul di perangkat Anda. Lalu ada juga beberapa hal yang bisa Anda atur sendiri jika mau, tapi mari kita bahas Google Pay karena menurut saya ini fitur yang cukup penting jika Anda ingin membayar dengan ponsel di toko. Jadi Anda bisa langsung membuka aplikasi Google Pay, yaitu aplikasi Google Wallet, dan di aplikasi itu Anda bisa cukup klik tambahkan ke wallet. Lalu pilih kartu pembayaran dan Anda bisa memindai kartu Anda dengan kamera atau memasukkan detailnya secara manual dan itu akan membuat Anda bisa membayar dengan ponsel di toko setelah Anda memverifikasinya dengan bank Anda. Jadi inilah kartu pembayarannya dan pertama-tama akan membuka kamera, tapi saya akan menutupnya saja. Dan ada beberapa hal lagi yang layak dicek sebelum menggunakan ponsel Anda. Jadi dalam sistem Anda mungkin melihat perluasan memori dan karena ponsel ini tidak memiliki banyak memori RAM yang seperti memori yang jika lebih besar pada dasarnya akan membuat ponsel Anda lebih cepat. Jadi saya sangat menyarankan untuk mengaturnya pada 3 GB. Namun jika Anda benar-benar kekurangan penyimpanan seperti pada memori file Anda, maka Anda mungkin ingin menguranginya, tapi saya akan mengaturnya pada 3 lalu klik reboot karena kemungkinan besar ini akan membuat perangkat saya sedikit lebih cepat dan saya benar-benar menginginkan itu di ponsel ini karena memang tidak terlalu cepat. Oke, saya rasa perangkat saya sudah siap dan saya sudah bisa melihat bahwa kinerjanya lebih cepat, jadi itu adalah hal yang sangat baik untuk dimiliki. Sekarang saya juga akan masuk ke pengaturan saya rasa untuk hal terakhir di video ini yaitu baterai. Mari kita lihat di sini apakah ada tidak ada. Jadi itu tidak ada opsi pengisian daya yang dioptimalkan. Jadi kita sebenarnya tidak perlu melakukan apapun di sini. Dan saya percaya bahwa ponsel Anda sudah siap. Itu saja untuk hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di lain waktu.